kalaman qabla salam thumma tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mukhalafatul hawadisi salah satu daripada sifat wajibnya Allah. Apa makna daripada mukhalafatul hawadisi? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Karena Tuhan itu pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. Yang menciptakan namanya Khaliq. Jadi Allah itu adalah Khaliq. Tuhan yang menciptakan. Jadi apabila kalau sudah mengatakan mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang diciptakan itu berarti munculnya belakangan. Berarti sesuatu yang baru. Jadi Allah berbeda dengan yang baru. Allah bersifat qadim, terdahulu. Duluan ada Allah sebelum ada sesuatu. Segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Diciptakan baru ada. Namanya ada belakangan. Namanya hawadis. Yang baru-baru. Jadi Allah berbeda dengan yang diciptakannya. Berbeda dengan yang ada belakangan. Mukhalafatul hawadis bermakna kalau Allah mempunyai kebesaran, berarti adalah sesempurna-sempurnanya kebesaran. Allah punya penglihatan, berarti sesempurna-sempurnanya penglihatan. Kalau Allah maha mendengar, berarti sesempurna-sempurnanya maha mendengar. Sesempurna-sempurnanya pendengaran. Jadi maha sempurna. Berbeda dengan yang diciptakan. Berbeda dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa baginya. Tidak ada yang menandingi. Tidak ada yang menyerupai. Tidak ada yang bisa menandingi. Jadi Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda, berseberangan dengan segala sesuatu. Apalagi itu adalah makhluk. Makhluk ciptaannya Allah. Makhluk ini yang harus berterima kasih, bersujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah, udah diciptakan. Jadi bagaimana kita berterima kasih kepada Allah? Menyembah Allah. Jadi menyembah itu adalah haknya hamba kepada Tuhannya. Sedangkan disembah itu adalah hak Tuhan daripada hamba-hambanya. Haknya Allah, haknya Tuhan, haknya pencipta. Disembah oleh hamba-hambanya, oleh yang diciptakannya. Jadi kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur kita, penghambaan kita, pengabdian kita, ya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada makhluk, itu daripada makna daripada mukhalafatul hawadis. Maka dari itu, hal yang perlu diingat, digarisbawahi adalah bahwasanya hidayah, bahwasanya iman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita syukuri, yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa
orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mempunyai iman dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul menyerahkan sepenuhnya pribadinya, zahir maupun batin, itu hanya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang ajar apabila ada manusia, ada seseorang, siapapun dia, bilang katanya Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul. Kenapa tidak bisa mengislamkan pamannya? Kenapa pamannya bisa tetap kufur? Padahal Muhammad adalah Nabi. Katanya Nabi, katanya Rasul. Nah, ini namanya kurang ajar. Tidak boleh bercakap seperti itu karena apa? Keimanan adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat wajib bagi Rasul tabligh adalah menyampaikan. Nabi, Rasul, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bertugas menyampaikan, bukan dituntut untuk mengislamkan seluruh penduduk bumi, seluruh manusia. Bukan tugasnya untuk mengislamkan semua penduduk bumi, tetapi tugasnya menyampaikan, ini loh ada Allah, ini Tuhan kita, memperkenalkan ajaran tauhid, kemudian memperkenalkan bahwasanya kita ini adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang menciptakan isi langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah tunduk dan takhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ciptaannya, ciptaan Allah. Jadi kurang ajar juga kalau ada katanya Nabi Nuh adalah seorang nabi. Kenapa tidak bisa menyelamatkan daripada keluarganya, tidak bisa menyelamatkan keluarganya, tetap berdakwah kepada orang lain? Nah, ini yang sering muncul di kalangan masyarakat sebagai dalih. Katanya kiai, katanya ulama, katanya habib, katanya kiai, katanya ustadz, dan sebagainya. Kenapa tidak bisa ngurus keluarga, sudah menceramahi orang lain? Itu kurang ajar. Jadi nggak boleh ada percakapan seperti itu. Kita garis bawahi tadi di awal, bahwasanya keimanan dan hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kana kaidakunna azim. Maka dari itu bersenang-senang di dunia ini hanya sekedarnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan yang sedikit, nikmat yang sedikit di dunia ini hanya sekedar memberikan rasa senang yang sedikit, karena Allah mempunyai balasan yang engkau tidak akan pernah menolaknya sedikit pun di akhirat yang kekal abadi selamanya. Kesenangan yang abadi, yang luhur, yang disiapkan oleh Allah, oleh para pencintanya, orang-orang yang mencari keridhaan, yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Semua ada
masalah apapun, problematika apapun di dunia ini akan dihadapi dengan gembira, senang, sukacita, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesusahan, ada kegelisahan, kegundahan, ujian yang hanya sebentar, susah tidak akan lama, senang tidak lama, gelisah tidak lama, di dunia tidak lama. Jadi untuk apa kita terpengaruh dengan hal hiruk pikuk kesibukan dunia? Sekedarnya aja, jalani sekedarnya. Apalagi kalau hanya cuma sekedar disakiti teman, gak ada pengaruh itu. Disakiti ada keluarga, disakiti orang-orang yang kita cintai, disakiti suami, disakiti istri, itu gak ada pengaruh sama sekali. Karena disakiti oleh Allah aja. Untuk mencari keridhaan Allah itu menerima semua. Jadi kalau yang disakiti, yang segelintir kecil-kecil itu gak ada pengaruh sama sekali. Itu loh. Itu bagian daripada menerima daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak termasuk tadi kategori yang dalam hadis qudsi malam tardha angqadai, itu walam kemudian ada dilanjutkan lagi setelah ada kalimat tengahnya itu wakhruj min ardi watlub rabbun siwaya. Jangan sampai itu.